di hari kiamat kelak. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian tafsir kita sampai pada surat Al-Mulk ayat yang ke-16 hingga 19. Insyaallah akan kita kaji pada ayat 16 hingga 19. Ayat ini bercerita tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang mengingkari ayat-ayat Allah dan perintah-perintahnya. Ayat 16 hingga 19. Sampai ketemu dereng. Surat Al-Mulk 16 hingga 19. Sampun? Oke, monggo disimak sarang-sarang kita belajar tahsin qiraahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور Kedawan mboten? Kedawan. Kula potong. Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul ardh. فإذا هي تمور. Cekap ya. Terus kita ulang. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul ardh. فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. Niku ada gunnah nggih, gunnah mim ketemu mim ditahan dua ketukan. Am amintum man fis ngaten. Nggih, ampun langsung niku ditahan sebentar karena gunnah. Nggih. Am amintum man fis samaa'i ay yursila 'alaikum hasiba.
hasiba. Nggih, gampang nek napa? Matobi ke atas diangkat suaranya hasiba ngoten. Nggih, kita ulang. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ini namanya mad musaqqal kilmi, artinya sof, ketukan din sof karena ketemu tasdid sof fatim ditahan sebentar ya, seperti walau dhalin. Nah niki sami hukumnya sama, 6 harokat dulu tahan sebentar baru lanjut. Saya ulang bacaannya. Fauqahum saffatin wa yaqbidun. Nah niku rada angel nih. Nunnya harus sukun, dha-nya sukun, tapi harus disebutin semuanya karena harus ada makhrajnya. Wa yaqbidun, dha nun bil. Nah, wa yaqbidun. Oke, coba dulu. Fauqahum saffatin wa yaqbidun. Bidun. Nah banyak nah gitu. Oke. Gampangnya gitu. Wa yaqbidun. Ya, saya ulang. Fauqahum saffatin wa yaqbidun. Kita ulang dari awal ayat. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Innahu bikulli syai'in basir.
niki mengingatkan kembali kalau akhirannya ro, sebelumnya sukun, sebelumnya lagi kasroh. Nah niku dibaca roknya tipis, basir. Ngoten nggih. Sanes basir, tapi basir. Ngoten. Nggih, kita ulang. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Sepidah ya, kita ulang dari awal. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul ardh. فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Sampun cekap nggih. Kita beranjak pada belajar makna dan tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. Ila qoulihi ta'ala innahu bikulli syai'in basir. قال المفسرون لما ذكر عز وجل الخلق بنعمته عليهم بتذليل الأرض لهم خوف المكذبين وهددهم وتوعدهم بسلب هذه الصفة عنها بخسفها بهم وجعلها تمور. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengingatkan makhluk dengan nikmat-nikmatnya atas mereka, dengan tadlilil ardh,
menjadikan bumi itu tunduk, patuh, dan diperuntukkan untuk makhluk. Khawwafal mukadzibina wa haddadahum. Allah menakut-nakuti mereka, ben wedi, dan mengancam mereka bisal bihadhihi sifah, dengan mencabut sifat asal bumi. Sifat asal bumi ini apa? Ayat sebelumnya zalula, jadi diam, anteng, dan layak untuk dihuni, dibangun di atasnya bangunan, dan menjadi pijakan bagi makhluk. Itu kan sifat asal. Tapi ketika makhluk itu mendustakan Allah, maka Allah ancam untuk Allah cabut sifat tersebut bi khasfiha bihim, dengan Allah menjadikan bumi itu melumat manusia ke dalam perutnya, wa ja'liha tamur, dan menjadikan bumi itu bergelombang dan ibarat seperti lautan bergejolak. Tsumma khawwafahum bi irsalir rih al-hasib alaihim. Juga Allah menakut-nakuti mereka, mengancam mereka karena kelakuan mendustakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah kirim angin yang begitu kencang yang membawa bebatuan yang menimpa mereka. Wa bimahalla bil mukadzibin min qablihim, dan dengan apa yang terjadi dengan orang-orang yang mendustakan Allah, umat-umat sebelum mereka, kaum Lut, kaum Saleh, kaum Ad, dan sebagainya. Jadi di zaman generasi umatnya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, itu kalau sudah kaum ini sudah pada puncak kurang ajarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mendustakan, dari melanggar perintah Allah, dari melanggar larangan Allah, itu azabnya disegerakan di muka bumi, dihabiskan semua kaum itu, kemudian diganti kaum yang lain. Seperti sinten nek jenengan ngertos ceritane kaumnya Nabi Nuh. Nggih, Nabi Nuh niku berdakwah mboten kurang-kurang dan tidak pendek, 900 tahun lebih. Dakwah 900 tahun lebih, berarti 9 abad. Tapi yang ikut taat kepada beliau hanya segelintir yang masuk kapal beliau. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk membangun sebuah kapal besar, bentuknya bukan seperti kapal biasanya, di atas gunung. Di atas gunung. Maka orang-orang yang kenal Nabi Nuh mengatakan apa? Gila kamu, gawe kapal yang atas dhuwur gunung. Karena sudah mengerti, Nabi Nuh sudah tahu tanda-tandanya, ini manusia bakal ditenggelamkan semua, sekalipun di atas gunung. Maka Allah tenggelamkan, matikan semuanya, kecuali yang ada di perahu tersebut. Kemudian Nabi Saleh, lebih ngeri lagi, kaum Tsamud, kaum Ad, di Madain Saleh itu yang ada di Saudi Arabia, di daerah bagian selatan sana, selatan apa utara ya, bagian selatan, itu ada bangunan-bangunan bekas umatnya Nabi Saleh. Umatnya Nabi Saleh itu bangunannya, rumahnya megah-megah Pak, tapi dari pahatan gunung. Gunung dipahat, gunung batu dipahat jadi rumah. Apa nggak elok nih? Zaman itu
anak kecil yang tidak bisa mecahin batu nangis. Zaman itu, jadi anak kecil tidak bisa mecahin batu itu nangis dengan tangannya ya. Maka orang-orang tua setelah itu mengatakan, tenanglah wahai anakku, karena nanti akan datang suatu kaum yang jauh lebih lemah dari kamu. Sinten? Ya kita kan kaum lemah. Umat Nabi Muhammad itu kan wis umurnya pendek gitu, lemah, tapi insya Allah paling dhisik mlebu swarga ya. Umurnya kan pendek, lemah, tapi kalau beriman kepada Allah, mau manut kagem Rasulullah SAW, itu umurnya barokah dibandingkan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang ya. Jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita di generasi terakhir ini, aamintum, tidakkah kalian itu beriman, mengimani ancaman-ancaman Allah Subhanahu